Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agam Tripasa Wijaya, NPM 221002079, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan seminar proposal yang sudah saya bangun selama 1 bulan ke belakang dengan judul Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudorobah dan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM. Studi kasus saya mengambil itu di KSPPS BMT Beringharjo dengan dosen pengampu Bu Luli Mutmainah. Ya, untuk itu saya akan menjelaskan sedikit dari awal mula kenapa saya mengangkat judul seperti itu. Judul itu bermula dari permasalahan di awal di mana seharusnya bank pembiayaan ataupun bank pembiayaan masyarakat seperti itu memberikan permodalan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang literasi dan tampaknya kesusahan untuk memperoleh pembiayaan ataupun permodalan dari BMT tersebut. Untuk itu saya mengangkat judul dengan pengaruh pembiayaan musyarakah, mudorobah, dan murabahah terhadap perkembangan UMKM. Kayak latar belakangnya juga permasalahan penelitian UMKM yang sedikit banyaknya berkontribusi kepada PDB nasional dan berpeluang untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Di tengah keadaan ketidakstabilan perekonomian Indonesia dihadapkan dengan pada permasalahan-permasalahan serta hadirnya BMT sebagai landasan keuangan mikrosyariah non-bank yang menjadi solusi bagi pengusaha UMKM dengan memberikan akses bantuan permodalan yang mudah terhadap pembiayaan syariah. KSPPS BMT Beringharjo memberikan alternatif bantuan permodalan dengan tetap berpegang pada prinsip syariah melalui pembiayaan mudorobah, murabahah, dan juga musyarakah. Untuk itu, saya mengangkat judul dengan judul Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudorobah, dan Murabahah terhadap Perkembangan UMKM. Terus selanjutnya, di rumusan masalahnya itu sendiri ada 3 rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama itu, apakah variabel pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di KSPPS BMT Beringharjo? Yang kedua, apakah variabel pembiayaan mudorobah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di KSPPS BMT Beringharjo? Yang ketiga, apakah variabel pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM di KSPPS BMT Beringharjo? Tujuan dilaksanakannya penelitian ini melihat dari tadi rumusan masalah yang sudah saya rancang, yaitu adalah untuk mengetahui secara empiris mengenai pengaruh pembiayaan musyarakah, mudorobah, dan juga murabahah terhadap perkembangan UMKM pada nasabah KSPPS BMT Beringharjo. Untuk itu, landasan teori yang saya angkat di dalam proposal yang saya susun ada yang pertama itu UMKM ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Kriterianya itu ada yang berdasarkan permodalan, ada yang juga dari laba yang mereka hasilkan yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam kriteria apakah masuk ke dalam usaha mikro, usaha kecil, ataupun usaha menengah. Dan juga ada beberapa indikator perkembangan usaha yang menjadi suatu indikator bahwasanya UMKM tersebut dikatakan berkembang. Patokannya oleh usaha tersebut bisa dikatakan berkembang, diantaranya adalah yang pertama pendapatan tentunya, yang kedua ada laba, nilai dari penjualan, peningkatan jumlah pelanggan, jumlah barang yang terjual, dan adanya perluasan usaha pada periode waktu tertentu. Hal itu menjadi indikator dikatakan bahwasanya usaha tersebut berkembang. Yang kedua itu ada Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, lebih disingkat dengan BMT. BM itu merupakan suatu lembaga yang terdiri dari 2 istilah, yaitu mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha non-profit seperti zakat, infak, dan juga sedekah atau biasa disingkat dengan JIS. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial seperti pembiayaan dan lain-lain. Dasar hukum dilaksanakannya BMT itu harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan juga Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1995 tentang yang selanjutnya itu ada pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah itu adalah kesepakatan yang dilakukan dari pemegang permodalan yang digabungkan dengan bersama dan bertujuan memperoleh nilai untung pembagian hasil terhadap bisnis yang dijalankan dan diberi berdasarkan dana yang didapatkan atau disepakati. Dalam pembiayaan musyarakah, seluruh dana yang didapatkan atau disepakati
mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Yang keempat itu ada pembiayaan mudharabah. Mudharabah itu yaitu akan kerjasama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai sohibul mal atau lembaga keuangan syariahnya menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua mudharib sebagai nasabah bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang ditugaskan ataupun dituangkan di dalam kontrak. Yang kelima itu ada pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok, ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi bank syariah ataupun bagi BMT sesuai kesepakatan. Itulah 5 landasan teori yang saya ambil di dalam proposal penelitian. Yang selanjutnya metode penelitian. Nah, metode penelitian saya itu yang pertama penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui. Seperti di dalam penelitian saya itu ada pengaruh-pengaruh. Jadi nantinya kita mau mengetahui dari data yang diambil ketika penyebaran data penelitian. Yang kedua, jenis penelitian yang saya ambil itu adalah deskriptif kuantitatif. Populasi yang menjadi objek pada penelitian saya ini adalah KSPPS BMT Beringharjo. Sedangkan sampel pada penelitian ini yaitu 65 responden dari nasabah KSPPS BMT Beringharjo dengan menggunakan teknik probability sampling. Yang ketiga, ada metode analisis. Nah, metode analisis yang saya gunakan itu ada regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan juga uji hipotesis dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, di situ ada kerangka berpikir yang sudah saya rancang dengan variabel Y-nya itu ada perkembangan UMKM, dan ada 3 variabel independennya. Di situ ada pembiayaan musyarakah, mudharabah, dan juga murabahah. Sedangkan teknik pengumpulan data yang saya gunakan itu adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang didasarkan pada skala Likert. Yang pertama itu ada variabel independen. Pembiayaan independen yang menjadi di dalam penelitian saya itu ada pembiayaan musyarakah, pembiayaan mudharabah, dan juga pembiayaan murabahah. Yang selanjutnya ada variabel dependent atau variabel yang terikat. Ada variabel perkembangan UMKM. Atau variabel Y-nya itu perkembangan UMKM. Yang selanjutnya itu tempat dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada nasabah KSPPS BMT Beringharjo yang memanfaatkan pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan juga murabahah, serta memiliki usaha kecil dan menengah di Provinsi Jawa Barat. Dengan waktu penelitian dimulai dari bulan Februari saya merancang proposal ini hingga nanti sampai selesai. Mungkin itulah sedikit ulasan ataupun sedikit penjelasan dari proposal yang akan saya susun ke depannya, dimulai dari tadi landasan teori, metode penelitian, dan juga sampai ke waktu penelitian yang akan saya laksanakan. Adapun untuk lebih jelasnya nanti saya tuangkan di dalam PPT yang insya Allah akan dikirim di kemudian hari, ataupun di dalam PPT tersebut ada link juga penjelasannya dan juga lebih rincinya lagi terkait dari penelitian proposal yang sudah saya rancang ke belakang. Seperti itu. Terima kasih, mohon maaf apabila masih ada kesalahan di dalam hal penyampaian ataupun ada kekurangan dari saya di dalam hal penyampaian tadi pemateri ataupun apa saja sub-sub materi yang kurang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.